di sini dengan teman-teman saya di Putri Hijau Drive Range. Hari ini kita main golf. Saya belum main itu, tapi saya coba pertama kali hari ini. Let's go! Hari ini saya akan belajar dengan Agus. Dia akan mengajar saya gimana bisa main golf. Siap Roger. Terima kasih ya. Sama-sama kita belajar ya. Oh, kamu bisa jadi pemain golf pro nih Firman. Baru pertama kalinya udah bolanya udah terbang, udah bagus gitu. Luar biasa Firman. Luar biasa, keren. Ini sebenarnya golf ini permainan paling sulit. Oh ya. Ya, karena kalau kita pada saat hati kita juga lagi galau, itu permainan kita hancur. Jadi seperti Tiger Woods, kamu ingat suatu masa dia ada masalah perceraian segala hal, itu kan permainan dia hancur sekali gitu. Oh ya. Ya. Jadi memang golf ini ya suatu permainan yang kadang mudah, kadang sulit. Dan awalnya memang sulit sekali. Gitu. Ya pasti, karena saya coba berapa kali, hampir 50 kali. Saya dapat 2 saja. Everybody, welcome back to SkySea Channel. Nah, siang ini saya bersama dengan Roger dari The Outer Space dan Ko JT Junianto Tunggal dari SkySea Tech Media. Nah, hari ini kita akan berbincang santai dengan Bro Roger dan Ko JT. Kita akan menggali mengapa seorang Roger ini dari Brazil bisa sampai ke Medan dan akhirnya bisa mengembangkan di Outer Space ID di Medan ini. Nah, halo, boleh kenalkan dikit diri kamu di Medan ini sebenarnya ngapain sih dulunya? Oke, selamat kenal semua. Saya Roger dari The Outer Space dan saya sudah di Medan selama 4 tahun. Kami mulai di Outer Space 3 tahun yang lalu, yang ini tahun keempat, tahun ke depan. Oke. Dan ya, saya mulai di Outer Space dengan sekarang istri saya, karena ya saya sudah ada beberapa pengalaman di beberapa negara, Brazil, Amerika, Jepang. Saya sudah Jepang juga pernah. Sudah pernah, dan ya saya sudah pernah ke beberapa negara di dunia, belajar, lihat-lihat, jalan-jalan, dan saya mengerti satu hal yang penting untuk sekarang kalau kamu mau buka bisnis apapun adalah tahu gimana marketing bisnisnya. Kita harus ngerti market ya. Iya, karena kamu bisa membuat bisnis yang besar, tapi kalau tidak ada marketing, tidak ada advertisement, jadi orang tidak tahu tentang bisnis itu. Benar. Jadi mereka tidak bisa jual. Dan setelah beberapa bulan, tahun, bisnisnya akan semakin. Ya. By the way, tadi sebentar dulu bro, istrinya orang mana nih? Istri saya orang Medan. Oh, istri orang Medan. Istrinya orang Medan. Ketemunya di Medan. Oh, ketemu di Medan. Iya. Ketemu di Medan. Ya. Nice. Oke. Jadi Outer Space udah mau masuk ke 4 tahun. Kamu di Medan udah 4 tahun dan asal kamu kan dari Brazil. Jadi dulu sebelum ke Amerika, sebelum ke Jepang, sampai akhirnya ke Medan, di Brazil ini kamu ngapain sih? Ya, di Brazil saya udah belajar economics.
Saya ada satu degree di economics. Kuliahnya di Brazil. Iya, juga performing arts. Oh, wow. Ya, kuliah Rio de Janeiro juga. Bachelor degree. Ya, bachelor degree. Dan waktu itu juga saya membuka satu bisnis sekolah bahasa Inggris yang di Brazil. Jadi karena ada kesempatan ke Amerika, jadi saya jual bisnisnya, saya berkumpul uang. Karena setelah kesempatan ke Amerika datang, saya pikir kalau saya mau keluar Brazil, saya tidak ada rencana balik lagi. Jadi kenapa ada bisnis di Brazil? Karena waktu itu bisnisnya masih kecil. Saya ada sekitar 100 murid. Oh, Kecil. itu nggak kecil, men. That's a lot. That's a lot. Jadi ya, tapi saya waktu itu susah manajer dari luar negeri karena ya dunia waktu itu bukan seperti sekarang semua digital. Udah buka berapa tahun Itu tahun berapa? Itu tahun 2015. 2015 sampai dan sampai 16 karena saya keluar Brazil 2016. kurang dari 2 tahun sudah 100 murid. Ya, Wow. karena sebelumnya saya sudah bekerja di sekolah bahasa Inggris. Jadi saya belajar pakai pengalaman. Jadi setelah itu saya sudah tahu bisnis modelnya. Jadi kenapa berarti negara pertama yaitu Amerika ya? Ya. Terus gimana sih ceritanya kok bisa sampai terdampar ke Iya. Medan? Dan sebenarnya di Brazil kan bisnisnya jalan. Iya. Satu Run well. murid itu harusnya income-nya lumayan banget. Akhirnya apa yang meyakinkan kamu untuk menjual bisnis itu dan pindah ke Amerika? Emangnya di Amerika tuh ada apa sih? Ya, karena di Amerika sebenarnya saya mau cari pengalaman di luar negeri. Saya dari kecil saya mau tinggal di luar negeri. Saya tidak ada rencana mati di Brazil. Oke. Saya mau jalan kemana-mana. Dan karena saya sudah ada banyak teman di Amerika, karena waktu di Brazil saya bekerja sebagai translator. Iya, dengan interpreter. Dengan banyak tim-tim Amerika. Jadi saya pindah ke Amerika, di situ saya belajar bahasa Inggris lebih dalam. Dan waktu saya datang di Amerika, saya mengerti saya tidak berbahasa Inggris apapun. Karena bahasanya beda sekali. When you arrive in America, you didn't know well English. Ya, saya tahu, tetapi not so well, karena bahasanya kita belajar di negara jauh beda daripada bahasa asli di negara itu. Karena ada bahasa pasaran, ada slang, ada apa? What's the name? Saya lupa. Potongan nanti saya. What's the name of it? Okay, you have the speech difference of not slang. When you have like a different way of speaking from one place to another place. Ya, saya lupa katanya di bahasa Inggris juga. Jadi ada beberapa istilah di bahasa Inggris yang memang Tidak sesuai ya? Iya. enggak, dia ada beberapa istilah yang idiom. Something like idiom. Iya, betul. Jadi tempat yang pertama saya pergi, karena saya sudah terbiasa dengan itu, tidak susah. Tetapi saya juga traveling kemana-mana di Amerika. Jadi bahasa Texas suaranya beda daripada New York. Yang beda dari Oregon. Yang beda dari California. Orang bahasa yang West sama East beda ya? Iya, beda. Logatnya itu ya? Iya, logatnya. Ada. Iya. Jadi saya pusing sekali. Mereka berbicara apa? Pusing. Ya, seperti di sini. Di sini waktu saya datang katanya pergi. Orang di sini tidak berbicara pergi. Mereka bicara pergi.
PGCast itu saya pusing apa PG? Daily language-nya ya. PG. Pergi sama PG PG. in English is pop. Oke. Ya, jadi ya seperti itu. Tapi setelah 1,5 tahun di Amerika, saya sudah terbiasa dengan kata-kata di mana-mana karena saya berjalan di seluruh Amerika. Saya sudah pergi ke mungkin 15 Negara State. state di Amerika. Saya traveling naik kereta api, naik pesawat. road trip. Ya, road trip. Road trip. Jadi di Amerika juga saya bekerja di sekolah SD sebagai guru matematika. Nice. Ya, karena saya ada Gimana ceritanya dari ngajar Interpreter. bahasa Inggris, Translator. translator, jadi- lari ke ngajar matematika. karena saya ada kuliah ekonomi Oh iya. dan mengajar bahasa Inggris di Amerika saya pikir Iya, tidak iya. terlalu bagus lah. Mungkin muridnya lebih jago ya. Marketnya nggak terlalu bagus. Iya. Tapi Oke. matematika lah ya oke bisa karena Ya, saya ya, ya. sudah ada degree di economics. Dan setelah di Amerika kemana, Bu? Jadi setelah Amerika saya pergi ke Jepang, tapi Jepang 3 bulan saja. 3 bulan saja. Tahun berapa itu? Itu 2016 2016. dan 2018. 2018 1 bulan saja, 2016 3 bulan. Oke. Setelah itu langsung ke Ya, di Indonesia. Di Indonesia 2016 karena saya ada satu bukan acara, satu proyek dengan gereja saya di Amerika di Nepal. Jadi saya di Jepang. Jadi visa saya di Jepang selesai 1 bulan cepat daripada proyek di Nepal. Jadi saya ada satu jendela 1 bulan. Jadi pulang ke Amerika dan pergi ke Nepal lagi harganya terlalu mahal. Jadi dari Jepang saya datang ke Indonesia karena saya ada teman di sini. Dari sini saya pergi ke Nepal. fee dari Amerika ke Nepal lebih jauh lebih mahal daripada dari Indonesia ke Nepal. Iya. Oke. Jadi dari sini ke sini lebih jauh dari sini ke sini. Oke. Dari aku Jepang ke Nepal aja. Tapi berarti perjalanan hidup Bro Roger sendiri luar biasa banget ya. Dalam 5 tahun dari Brazil ke Amerika sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Coba ke Jepang 3 bulan, kemudian di Medan. Iya. Baru ke Nepal. Baru Dari Nepal balik ke Amerika lagi karena di Amerika saya 1 tahun saya pakai 2 bulan untuk traveling, 3 bulan sorry. Jadi ya saya datang ke Medan, Nepal 15 hari pulang ke Amerika lagi. Oke, pertama kali di Medan apa sih kerjanya? Di Medan saya mengajar bahasa Inggris lah pribadi. ngajar bahasa Inggris Ya. lagi. Oke. Berapa murid? Nah di sini sedikit saja mungkin 12-15. Ya. Ya. Jadi setelah itu saya mulai dengan di Outer Space. Jadi saya mulai mengajar tapi sebagai social project. Social project. Ya, jadi kita punya 2 panti yang setiap hari Sabtu kita mengajar bahasa Inggris, art atau beberapa pengalaman kita ada dan bagi dengan mereka. Tapi tujuannya bukan mengajar bahasa Inggris saja, tapi juga mengajar moral, mengajar attitude, karakter. Good. Berarti di Medan awalnya di Outer Space hadir untuk social project ya? Social project. Sebenarnya social project sesuatu yang pribadi Oke. yang kita masukin di dalam mindset bisnis. Oke. Karena kita mulai sebagai social media manager. Berarti itu cara di Outer Space untuk giving value ke masyarakat di Indonesia ya? Ya betul. Dimulainya dari anak-anak panti. Oke. Permasalahannya
ketika di Medan itu apakah income-nya langsung lancar sehingga di Outer Space ini bisa langsung support anak panti gitu? Ya, kita tidak minta uang dari orang-orang untuk proyek ini. Iya. Proyek itu kita support sendiri karena kita punya juga beberapa waktu kita mulai ya. Saya masih ada beberapa klien dari luar negeri. Oke, good. Jadi saya mengajar online, juga saya waktu itu saya buat website. Jadi saya jual buat website. Ya, saya jual beberapa website di Amerika juga. Jadi kalau sekarang masih terima project beginian? Terima lah. Masih Outer Space. Bisa buat website. Bisa ngajar bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris. Social media management. Iya, social media management. Ya, digital market semua kita bisa buat. Digital marketing. Amazing. Outer Space. Oke. Berasal dari Brazil, sampai ke Medan ngajar bahasa Inggris dan buat social media management. Kenapa nggak mencoba sesuatu yang di sini nggak ada? Misalnya, asalnya kan dari Brazil. Ya. Contohnya kamu bisa buka restoran khusus untuk makanan Brazil. Kenapa malah social media management? Kenapa kamu memilih itu? Karena saya tidak tahu masak. Oke. Tapi saya melihat Bro Roger ini senang dengan dunia pendidikan ya, education. Iya. Ya, mungkin dari itulah dia passionnya di sana, dia dari sana start Outer Space ya, and Outer Academy. Benar. Ya, saya percaya orang bisa menjadi lebih baik karena kalau mereka ada knowledge, ya, right. Nah, knowledge kasih freedom. Apa freedom di bahasa? Kebebasan. Iya. Jadi kita bisa, kalau ada knowledge, kita bisa pilih lebih bagus pemerintah kami. Kalau kita ada knowledge, kita bisa buat bisnis lebih aman dan lebih bagus. Kalau ada knowledge, kita tidak we are not tricked by people. Kita tidak bisa di-cheat, tidak bisa di-cheating, tidak bisa ditipu, tidak bisa dikelabui, dimanfaatkan. Ya, kita tahu hak kami. Ya. Berarti prinsip dari Bro Roger sendiri, knowledge is power. Ya, betul. Knowledge is power. Oke. Not money ya. Not money. Teman-teman ingat Bro and Sis, knowledge itu salah satu untuk memberantas kemiskinan juga dengan pendidikan, dengan edukasi. Iya. Satu-satunya cara untuk memberantas kemiskinan hanya dengan cara edukasi, dengan pendidikan. Terus Bro, kenapa pilih outer? Outer itu kan berang-berang kalau dalam bahasa. Why berang-berang? Ya, karena sebenarnya ada dua alasan itu. Satu adalah karena otter adalah binatang yang hidup di dalam komunitas. Community, Ya. Jadi karena dengan perusahaan kami kita mau membangun satu komunitas yang orang bisa membantu satu sama lain, bisa bertumbuh bersama-sama. Jadi ya pikiran itu tentang otter seperti itu. Dan yang kedua adalah di outer space juga ada satu hal di outer space, sesuatu yang luar spasi atau luar biasa. Di outer, di luar. Jadi idenya buat sesuatu yang sudah bisa luar biasa. Out of the box. Saya lihat juga kalau bisa kebiasaan berang-berang itu juga suka bangun bendungan, dam. Seperti itu. Ya, right. Ya, karena itu mereka tidak pergi dengan the flow of the river. Jadi mereka hold hands waktu mereka tidur. Juga mereka membangun dam yang bisa membantu bukan hanya untuk mereka juga, tapi binatang-binatang yang lain bisa. Ya. Itu salah satu, kuat banget. Itu salah satu kebiasaan berang-berang yang sangat bagus di beberapa sungai-sungai di Amerika atau di negara Latin. Mereka bangun dam dan mereka tebang pohon dengan giginya. Dan mereka tarik ke itu dan mereka berkelompok kerjanya.
Oke, berarti jadi dengan ada dam itu ekosistem di sekelilingnya juga jadi bagus. Ya, betul. Filosofinya di Otter ini dalam banget, luar biasa. Jadi yang pertama dia hidup dalam komunitas, mereka holding hands membangun dam untuk mereka dan binatang hewan lainnya ya. Ya, betul. Bro, kantor Otter di mana, Bro? Ya, kantor Otter sekarang adalah online karena setelah pandemi ini ada banyak permasalahan. Banyak masalah ya. Okay. Dengan pergi ke mana-mana, dan karena perusahaan kami semua digital, kita mulai bekerja di rumah aja. Jadi karyawan semua kami sekarang bekerja di rumah, jadi kantor saya bilang di rumah saya. Oh, kantor di rumah ya. Nanti bisa kontak, nanti ada Instagram di Otter Space dan Otter Academy, tinggal kontak saja. Kalau teman-teman butuh sosial media manajemen buat web dan segala jasa yang digital marketing, bisa kontak Otter Space atau Otter Academy. Benar banget. Saya lihat di Instagramnya Otter Space dan Otter Academy sekarang belakangan sering fokus ke ngajar. Self development ya. Bukan self development, tapi ada misalnya contoh fotografi, video, sinematografi, how to speak. Ya, ada beberapa kelas ya. Kelas-kelas apa aja, Bro, yang sekarang sudah ada? Ya, kita ada branding class yang sebenarnya itu dibagi di dalam 5 classes. Oh, jadi branding class ada dibagi dalam 5, oke? Juga untuk tahun ke depan kita ada beberapa ide juga, tapi udah public speaking, ada juga tentang psikologi ya, karena sekarang ada banyak orang yang karena COVID stres atau sedih, depres, jadi kita pikir oke, mungkin kita buat sesuatu yang bisa. Dan untuk tahun depan kita ada beberapa rencana juga, tapi kalau kalian mau tahu, cek di otterspace.id. Oke, nggak boleh dibocorin semua. Harus teman-teman cari sendiri karena ini semua juga demi kebaikan kita semua ya. Iya. Dan alasannya sebenarnya karena sekarang kami mengerti situasi susah sekali untuk semua. Jadi ada banyak bisnis yang tidak ada uang untuk bayar manajemen atau bayar perusahaan yang lain untuk membantu. Jadi kami mengajar mereka gimana mereka bisa buat sosmed mereka sendiri, market sendiri. Jadi juga kalau mereka masih butuh apapun, kita bisa support. Oke, Bro, kita mungkin ini udah mau selesai. Mungkin dari Bro ada pesan-pesan untuk teman-teman di Medan atau Indonesia. Pesan-pesan mungkin tentang situasi ini saya bilang dengan teman saya semua, jangan takut. Karena situasi ini pasti kita harus hati-hati, makan vitamin, wajib mask di daerah dengan banyak orang, tapi tidak takutlah. Karena itu sebenarnya saya pikir menurut saya bukan terlalu bahaya seperti orang-orang berbicara di situ. Dan juga makan sehat, stay. Dan kalau masih ada mimpi, jangan lose focus. Jalan terus karena kalian bisa. Amazing. Ada lagi dari Bro Kis, silakan. Saya rasa cukup, tapi mungkin satu hal terakhir, pesan-pesan Bro Roger untuk anak muda nih. Karena saya lihat dari Brazil ke Amerika ke Jepang sampai ke Medan kok kayaknya gampang banget gitu. Sedangkan kita mau pindah ke satu tempat itu rasanya banyak mikir kan. Nah, tapi Bro Roger coba sampaikan satu pesan supaya kita bisa lebih gampang untuk mengejar mimpi kita. Oke. Mungkin satu hal saya bisa berbicara dengan kalian adalah buka pola pikir. Karena saya tahu bukan semua ada kesempatan untuk pergi kemana-mana, belajar. Tetapi satu hal penting sekali adalah buka pikiran untuk menerima informasi semua dan pikir tentang informasi dan
mengerti kalau informasi itu bagus atau tidak bagus. Kalau bagus, maka itu bertumbuh pola pikir dan ya menjadi orang baik. Kalau informasi tidak bagus, hapus, sampah, dan mengerti, karena kalau ada sesuatu sama yang itu kalian sudah tahu, oh itu sampah, tidak bagus ya. Jadi tidak ikuti. Seperti itu. Masih ada closing? Nah, oke, thank you banget Bro Roger, KJT. Siang ini kita udah ngobrol-ngobrol dan belajar dari pengalaman dari seorang Brazilian yang terdampar ke Medan. Semoga kedepannya kita bisa banyak kolaborasi dengan SkyC Tech Media, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perbincangan kali ini. Sampai jumpa di SkyC Channel berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Good job, bro.